warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Dela Harmutika. Saya Nabila. Saya Rifki Ramadan. Kali ini kami akan membahas 5 faktor dalam individu yang berperan dalam pengembangan interpersonal skill. Pertama yaitu motivasi. Di mana motivasi ini sebuah kemauan untuk menampilkan usaha yang optimal guna mencapai sasaran yang telah ditargetkan. Di mana motivasi ini didorong oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhan individualnya. Nah, di sini terdapat 3 kebutuhan motivasi, yaitu yang pertama, dorongan motivasi untuk berprestasi untuk memberikan hasil kerja yang terbaik. Kedua, dorongan untuk mempengaruhi dan memimpin orang lain. Ketiga, dorongan untuk membangun hubungan yang dekat dengan orang lain. Selanjutnya yaitu persepsi, di mana persepsi ini yaitu cara seseorang mengorganisasikan dan menafsirkan data dan informasi yang diterima. Pada proses ini dilakukan agar kita mampu menangkap makna di balik deretan informasi yang kita terima. Nah, terdapat beberapa faktor yang menentukan persepsi kita. Yang pertama, penerima informasi, yang mana persepsi yang dibangun oleh seseorang akan dipengaruhi oleh latar belakang, pengalaman, sikap, dan karakteristik orang tersebut. Kedua, target atau objek yang kita berikan persepsi, yang mana karakteristik pada target, misalnya berbentuk tubuh, nada suara, dan lain-lain, akan sangat menentukan persepsi yang kita bangun tentang objek tersebut. Ketiga, situasi, di mana kita memproses persepsi tersebut. Situasi mencakup waktu kejadian, lokasi peristiwa, dan lainnya. Kemampuan atau ability. Ability sendiri ialah kapasitas individu untuk mengerjakan beragam tugas untuk satu posisi tertentu. Kemampuan atau ability sendiri terdiri atas 2 tipe. Yang pertama yaitu intellectual ability, yaitu kemampuan yang berhubungan dengan proses pendayagunaan olah pikir atau kognisi. Kemampuan atau ability dari seseorang itu harus sesuai atau selaras dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh suatu pekerjaan. Kombinasi kemampuan intelektual dan keterampilan motorik merupakan elemen utama yang akan menentukan kualitas kinerja individu. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu personality atau kepribadian. Apa itu personality? Personality ialah kumpulan beberapa jenis sifat atau traits yang menjadi ciri seseorang. Contohnya sifat pemalu, pendiam, luwes, dan lain-lain. Kemudian faktor dari pembentuk kepribadian itu ialah Value. Value adalah nilai-nilai yang kita anut dalam menghadapi proses kehidupan. Value biasanya mempengaruhi tingkah dan perilaku kita. Value bisa berasal dari orang tua, lingkungan sekitar, agama, pendidikan, dan norma-norma hidup lainnya. Yang kedua ada attitude. Attitude adalah suatu pernyataan positif maupun negatif terhadap suatu peristiwa atau objek tertentu. Attitude memiliki 3 komponen dasar. Yang pertama ada kognitif, yaitu dasar pemikiran atas terjadinya sikap atau perilaku. Yang kedua ada afektif, yaitu pernyataan dari suatu sikap. Dan yang ketiga ada behavior. Behavior ialah kecenderungan seseorang untuk berperilaku berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. Dalam dunia kerja ada 3 sikap. Yang pertama kepuasan terhadap pekerjaan, yaitu kepuasan seseorang terhadap apa yang ia kerjakan. Yang kedua ada keterlibatan kerja. Keterlibatan kerja adalah suatu sikap di mana seseorang sangat aktif dan sangat positif dalam membantu perusahaannya bekerja. Yang ketiga ada organization communication, yaitu di mana sikap seseorang dalam membangun sebuah tim dalam perusahaannya untuk bekerja dan mencapai tujuannya bersama-sama.